terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Deni Subdiana SE MSI beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala KCD Wilayah 10, Ibu Dr. Anda Haja Esther Miyuri Dewayani MMPD beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengajar praktik Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cirebon. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu calon guru penggerak hebat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pembukaan kegiatan Lomba Karya 1 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cirebon tahun 2021 dengan tema Guru Penggerak Masa Depan. Sebagai bagian dari program ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa, 4. Sambutan-sambutan, dan 5. Penutup. Bapak Ibu para hadirin sekalian, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Sweti Vivianti SPD sebagai Dirjen kami silakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 10 atau yang mewakilinya, Panitia Lokakarya 1 Guru Penggerak Angkatan 4 yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa sama-sama bertemu pada Kabupaten Cirebon. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang
saya banggakan program pendidikan guru penggerak merupakan program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Program pendidikan guru penggerak merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif dalam pengembangan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program guru penggerak ini bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya merasa bangga karena Bapak Ibu guru yang hadir saat ini merupakan para pendidik Kabupaten Cirebon yang terpilih sebanyak 69 peserta dan 13 pengajar praktik pengikut program PGP dari tahapan seleksi yang ketat yang telah diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Para calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia, setelah tahap seleksi ini Bapak Ibu akan menjalani PPGP atau program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu calon guru penggerak dapat melaksanakannya dengan baik. Melalui program pendidikan guru penggerak ini diharapkan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada guru untuk lebih bebas berinovasi, bebas untuk belajar mandiri dan kreatif serta menghidupkan kembali filosofi Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Program pendidikan guru penggerak dijalankan dengan menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran yang mencakup komunitas, praktik, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai perkembangan murid dan kompetensi lain dalam pengembangan diri dan sekolah. Lulusan program pendidikan guru penggerak menjadi guru penggerak yang diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang menginspirasi guru-guru lainnya dalam menerapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif, mandiri, dan kreatif. Secara pribadi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu sudah terpilih menjadi calon guru penggerak dan mudah-mudahan nanti setelah pelatihan selama 9 bulan ya menjadi guru penggerak. Silakan Bapak Ibu, seperti tadi Bapak diharapkan untuk berinovasi. Inovasi bisa dilaksanakan oleh kita juga harus berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang di Kabupaten Cirebon. Permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon sekarang adalah selain sarana dan prasarana, mutu pendidikan, kualitas pendidikan kita. Kali ini diwakili oleh Bapak Aam Sudrajat SSI MED. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Bapak Haji Denny Sugiana SMSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 10 atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat. Yang kami banggakan para pengajar praktik program guru penggerak angkatan 4
kami muliakan para calon guru penggerak angkatan 4 serta panitia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, ruang dan waktu sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan loka karya kedua dari loka karya kedua kalinya karya kedua, tapi loka karya pertama dari program guru penggerak angkatan keempat ini ya di Kabupaten Cirebon. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Kepala PPATK TKPLB, Bapak Dr. dan Ibu dari SPD, yang pada kesempatan ini kami secara keseluruhan di institusi PPATK TKPLB sedang menyelenggarakan 15 titik loka karya pertama untuk program sekolah penggerak dan 18 titik program guru penggerak di masa kegiatan hari Sabtu. Jadi kalau di kami istilahnya malam mingguan gitu ya. Memang PGP, PGP, mungkin sama juga dengan Bapak ya. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Harapannya semoga yang terbaik menjadi Amin. Nah, bidang IT, terus metode pembelajaran, teknik pembelajarannya di dalam sekolah. Dan itu pun kita secara rutin, baik di awal tahun, di pertengahan, Dan bukalah matamu, guru, saatnya meraih mimpimu. dan misalnya kayak kemarin, Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. di guru
Kemudian yang kedua adalah prestasi peserta didik atau meningkatkan prestasi peserta didik. Programnya antara lain yang pertama itu mendatangkan pelatih dari luar gitu. Jadi kalau program sekolah misalnya prestasi di bidang non akademik seperti hampir sama seperti tadi ya, misalnya di bidang olahraga atau di bidang seni gitu. Nah, sekolah berusaha untuk mencari pelatih yang profesional gitu. Syukur-syukur kalau ada di dalam, tapi dari pengalaman tadi rekan-rekan semua itu di dalam kurang mumpuni sehingga harus mengambil dari luar yang profesional, sehingga beda pelatih yang profesional dengan yang tidak profesional. Kemudian berikutnya adalah mengikuti ajang perlombaan dari hasil latihan tersebut. Yang ketiga, program prioritas yang ketiga adalah pengembangan sarana dan prasarana sekolah gitu. Ya, banyak seperti pembangunan fasilitas olahraga ya, kemudian komputer dan di bidang seni gitu. Itu yang pertama program sekolah. Kemudian yang kedua sumber daya dan sumber dana. Sumber dana ya, yang pertama adalah tentu saja bantuan dari pemerintah berupa BOS. Kemudian yang kedua swadaya dari orang tua siswa, dan yang ketiga adalah donatur. Kemudian yang ketiga penggunaan sumber daya. Penggunaan dana untuk menunjang program sekolah. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah dengan maksimal. Yang keempat adalah praktek teladan, yaitu teladan dari warga sekolah, khususnya di dalam sekolah, kepala sekolah, guru, staf TU, yaitu untuk meneladankan kepada peserta didik dan memberikan sebagai informasi kepada pihak luar bahwa kita yang berada di dalam itu antara lain disiplin waktu, kemudian berkomitmen, bertanggung jawab, kolaboratif dan adil, tidak memihak atau tidak pilih kasih terhadap misalnya siswa yang kurang mampu dengan siswa yang mampu dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kelima, ada 7 poin Bapak Ibu ya. Jadi panjang, mohon maaf. Kemudian yang kelima, mengarahkan warga sekolah ya. Tentu saja yang pertama dengan sosialisasi atau rapat ya kepada orang tua siswa ya. Dengan sosialisasi tentu saja program-program sekolah, visi sekolah, misi sekolah itu dapat tersampaikan dengan baik. Semuanya gitu, dari orang tuanya semuanya, bukan perwakilan. Kemudian yang kedua, membuat komitmen dan kesepakatan bersama untuk menjalankan program sekolah yang sudah disosialisasikan gitu. Jadi meminta persetujuan atau kesepakatan dari orang tua siswa. Kemudian yang ketiga, menjalankan program sekolah ya secara baik dengan melibatkan semua pihak warga sekolah dan juga pihak luar ya gitu. Kemudian ada 7 poin Bapak Ibu ya. Luar biasa tulisannya, bagus, saya suka. Ya, jangan tegang Bapak Ibu, lihatnya tegang pisan. Pak Wahyu udah dipoto Pak? Udah. Di video ini video langsung. Video. Luar biasa. Pak Wahyu kawan lama, Pak Soleh juga kenalan lama ya Pak ya. Mantap. Lanjut ya. Lanjut Bapak Ibu, punten biar enggak ini terlalu tegang. Yang keenam adalah memantau dan memberi umpan balik, yaitu yang pertama tentu saja ya itu supervisi kepada guru gitu. Pembelajaran yang diberikan guru gitu. Dengan adanya supervisi yang jelas, ada bukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan supervisi adalah memperbaiki ya proses pembelajaran dari guru ya. Supervisi itu kan kalau nggak salah minimal satu ya paling sedikit 1 semester itu 1 kali, jadi 1 tahun 2 kali, itu paling sedikit gitu. Ya, itu tergantung kebutuhan juga.
gitu. Kemudian memberikan ruang diskusi gitu. Diskusi semuanya, baik di dalam maupun luar, dalam dan luar gitu. Ya, dalam dan luar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memandu pertemuan secara berkala gitu. Yaitu tujuannya untuk merefleksikan program-program sekolah yang sudah dilaksanakan, umpan balik, kemudian tindak lanjut gitu dari apa yang tentu saja kekurangannya gitu. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mangga silakan barangkali dari kelompok berapa berarti ya? Oh ya, dari kelompok 4 untuk memberikan tanggapan. Oke, silakan. Kak. Bu siapa Bu saya agak ada. Bu Ismunaya. Bapak ini punten ya Pak. Saya agak bingung dengan yang pertama itu Bapak sampaikan tentang program sekolah ya Pak ya. Betul. Nah di situ program sekolahnya diantaranya kan ada pembiasaan dan sholat. Nah itu termasuk program apa termasuk program atau kegiatan sekolah yang dirancang untuk sekolah tersebut gitu. Jadi saya bingung seperti program atau kegiatan sekolah tersebut gitu Pak. Biasanya kalau program kan ada program tahunan, jadi jadi apa yang harus kita capai 1 tahun ke depan untuk program-program ini seperti apa gitu. Saya jadi bingung antara pembiasaan dan itu. Yo sih rada bingung. Oke. Terima kasih Bapak. Terekam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismunaya ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Mungkin dari teman kelompok 3 silakan untuk menjawab. Biar ngomong semua ya. Oke, bagus. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, tadi itu kami berdiskusi mengenai program sekolah itu. Nah, kebetulan tadi yang kami diskusikan itu adalah program sekolah yang lebih spesifik laginya itu adalah yang betul-betul berdampak ke anak-anak gitu. Jadi memang di sekolah, kalau di sekolah saya itu memang ada program itu yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus gitulah ya. Jadi ada program. Jadi yang kami tadi tampilkan itu adalah sebagiannya adalah program yang betul-betul untuk pembelajaran di kelas. Jadi program sekolah yang dilaksanakan di dalam kelas gitu. Jadi biar seragam. Jadi pembiasaan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau saya SD ya. Jadi ada pembiasaan, termasuk itu merupakan program sekolah juga. Jadi setiap kelas itu harus ada pembiasaan di bidang agamanya, sholat bersama gitu ya, dan juga literasi. Jadi sekitar 15 menit di awal itu sudah diprogramkan, termasuk dijadwalkan bahwa ada hal-hal seperti itu. Jadi memang yang barusan disampaikan itu program sekolah yang spesifik untuk dilaksanakan di dalam kelas seperti itu mungkin. Terima kasih. Bangga yang lain. Oke, terima kasih Pak Asus. Ada mau menambahkan atau cukup jelas? Cukup ya? Cukup. Gimana Bu? Iya. Iya, terima kasih Bu Gis ya. Baik, barangkali ada lagi yang mau menanggapi. Silakan. Oke. Mangga Pak Ari ya? Iya, luar biasa. Saya kan suasana. Makasih Pak Ari. Selamat. Apa yang disampaikan kelompok 1 lewat pemaparan Pak Selamat itu ada yang cukup menarik tentang menjalankan program sekolah yang sudah disosialisasikan.
tentunya program sekolah yang sudah disosialisasikan ini ada pro dan kontra tentunya dari dapat dilakukan adalah melakukan pengenalan diskusi mengenai best practice pembelajaran inovatif. Jadi yang pertama mungkin di pertemuan itu diperkenalkan, dipresentasikan best practice yang sudah ada. Untuk memberikan ide yang apa sih yang bisa dilakukan di kelas dan seperti apa sih best practice itu. Jadi itu yang bisa dilakukan diskusi, dan untuk berikutnya menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran inovatif. Setelah itu ATM dulu, gitu. Maksudnya dari best practice yang dipresentasikan kita tiru dulu dilakukan di kelas kita, seperti itu. Tentu disesuaikan dengan rumpun mata pelajaran. Dan kemudian berikutnya menyusun laporan pelaksanaan inovasi pembelajaran dan analisis hasil belajar peserta didik. Nah, semuanya itu ini di share di forum itu, di forum guru di sekolah. Dan yang terakhir, yang untuk tingkat mahir itu bisa membuat best practice sendiri dan mempresentasikannya di forum. Mungkin best practice ini dibuat target, misalnya satu guru membuat minimal 1 best practice per semester, seperti itu. Dan nanti dipresentasikan di forum guru. Di forum itu nanti akan terjadi tanya jawab. Di sana sudah ada refleksi, ada masukan, ada kritik gitu ya, dan juga nanti akan menjadi inspirasi untuk guru-guru lainnya untuk dilaksanakan di kelasnya masing-masing, seperti itu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yogi. Pada Bapak Yogi saya silakan. Kreatif. Baik, yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh tiap guru, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam memimpin belajar mengajar adalah kreatif, komunikatif, inovatif, aktif, dan kolaboratif. Kenapa hal ini penting? Kenapa kelima hal ini penting? Karena kelima hal ini adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Guru itu harus kreatif, guru harus komunikatif, harus memiliki inovasi yang baik, harus aktif, dan harus bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Yang kedua, pembelajaran itu dinamis. Zaman itu sudah berubah. Kita harus menguasai kompetensi-kompetensi tersebut, kita harus inovatif, kita harus kolaboratif, kita harus komunikatif dan kreatif agar relevan dan selalu menjawab tantangan di abad 21. Contoh perilaku apa yang relevan untuk memimpin pembelajaran? Yang pertama, mengikuti pelatihan yang relevan dengan profesi kita, yang seperti dijabarkan oleh komplain, ada IHT, workshop, dan segala macam. Kita ikuti. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita. Yang kedua, kita harus menjadi teladan bagi siswa dan juga bagi guru dan teman sejawat. Selanjutnya, kita melaksanakan pembelajaran yang aktif dan inovatif serta menyenangkan. Itu dari kelompok kami. Kelompok 2 yang anggotanya Pak Ali Sadikin, Bu Arti, Bu Anissa, dan saya Yogi Baswara. Terima kasih. Barangkali ada tanggapan dari kelompok 4 ya? Kemampuan berkolaborasi atau kerjasama, mengembangkan sekolah, meliputi bagaimana melengkapi fasilitas, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, itu perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi yang melibatkan masyarakat, instansi, orang tua. Ya, dalam bentuk kolaborasinya bisa pendanaan, bisa juga sebagai dalam pembelajaran. Orang tua bisa sebagai Jadi sudah disebutkan contoh penerapan kompetensinya itu berupa
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi,